Hasil pancingan saya untuk mereka. Oleh Hio Husni Wirajaya. Pertama kali bertemu beliau, usia saya 33 tahun. Sudah sejak remaja, saya suka memancing ikan-ikan besar di laut lepas, terutama di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Suatu hari, saya diberitahu bahwa Pak Harto ingin memancing di Teluk Jakarta. Dengan bangga dan sukacita, saya mengantarkan Bapak Presiden RI ke tempat memancing yang saya rekomendasikan. Setelah Pak Harto mulai mendapatkan hasil pancingannya, saya khawatir kehadiran saya mengganggu ketenangan beliau. Maka saya membawa speedboat saya untuk menjauh. Saya mengira tugas saya sudah selesai. Tetapi Pak Harto melambaikan tangannya, menyuruh kami mendekat. "Sudah makan?" tanya Pak Harto dengan senyum yang ramah. Tanpa menunggu jawaban saya, beliau mengatakan, "Tinggal di sini saja dulu, temani saya memancing." Kemudian beliau memberi saya air minum dan roti, sekalipun beliau tahu bahwa saya juga pasti membawa bekal. Maka saya menunggui Pak Harto sekitar 3 jam dari kejauhan, baru ikut pulang setelah kapal Pak Harto pulang. Pengalaman hari itu sangat luar biasa buat saya. Pak Harto yang semula saya kira pasti angker karena beliau mantan tentara pejuang, ternyata seorang yang sangat egaliter. Sedangkan saya tetap saja sangat khawatir kalau tidak sengaja berbuat salah di hadapan seorang presiden. Sejak hari itu, Pak Harto sering mengajak saya untuk memancing. Diam-diam, saya sering mengamati beliau dan memperoleh kesimpulan bahwa memancing sebenarnya bukanlah waktu untuk bersenang-senang bagi Pak Harto. Beliau lebih sering nampak berpikir ketika menunggu mata kailnya disambar ikan. Ya, memikirkan apa lagi kalau bukan memikirkan pekerjaan. Beberapa kali saya juga melihat Pak Harto memancing kala sedang sakit batuk. Di laut lepas, Pak Harto menarik nafas dalam-dalam, menjedot udara laut, lalu membuangnya lewat hidung, diiringi kedua tangannya yang digerakkan naik turun. Suatu hari, sebuah kapal perang melintas di depan kami. "Itu kapal perang siapa?" tanya Pak Harto. "Siap, kapal pengamanan, Pak," jawab ajudan. "Ini kan kegiatan inkognito. Mereka kan punya keluarga. Biarkan istirahat dengan keluarganya. Ini hari libur," kata Pak Harto. Beberapa saat kemudian, Pak Harto melanjutkan, "Siapkan 20 ekor hasil pancingan saya untuk mereka." "Siap, Pak. Mereka semua 60 orang," jawab ajudan. "Oh, tidak bisa kebagian 1 ekor untuk setiap orang ya," gumam Pak Harto. Begitulah Pak Harto, selalu ingin menyenangkan orang lain. Beliau juga selalu menyiapkan oleh-oleh untuk pejabat yang menjemputnya sepulang memancing. Biasanya masing-masing mendapatkan 2 ekor ikan yang disindik menjadi 1. Lomba memancing dengan Ibu Tin. Suatu hari, Pak Harto memanggil saya dan berkata, "Kue," begitu panggilannya buat saya, "Ibu Tin ingin memancing. Tolong carikan rumpon yang dekat saja." Di perjalanan menuju tempat memancing, Ibu Tin menyuruh saya membagikan arem-arem yang beliau bawa dari kediaman. Arem-arem Bu Tin sangat istimewa, berukuran lebih besar dari biasanya, padat dan gurih. Saya ambil arem-arem itu, saya bawa ke hadapan beliau berdua lebih dulu. Tetapi Bu Tin menyuruh saya langsung membagikannya kepada seluruh kru kapal. Setelah semuanya kebagian, saya membawa lagi arem-arem yang tersisa kepada Bu Tin. Beliau mengambil 2 dari arem-arem sisa itu dan membuka daun pisang yang membungkusnya untuk dinikmati berdua dengan Pak Harto. Hari itu,
Kami melombakan Bu Tin dan Pak Harto memancing ikan. Pak Harto yang lebih sensitif pada gerakan ikan, lebih dulu berhasil menaikkan seekor ikan. Bu Tin terlihat lebih sabar, namun begitu beliau menggulung tali pancing, sekaligus naik 2 ekor ikan. Tentu saja, suasana menjadi seru. Pak Harto dan Bu Tin bergantian menaikkan ikan-ikan pancingannya. Saat masing-masing berhasil memancing 24 ekor ikan, perlombaan menjadi seri dan Mas Bambang Tri menghentikannya. Ibu Tin beristirahat, sementara Pak Harto melanjutkan memancing bersama kami. Suatu hari di awal tahun 80-an, Pak Harto mendapat laporan dari Dirjen Perikanan bahwa ikan di Teluk Jakarta dikhawatirkan punah akibat keracunan merkuri. Pak Harto kemudian menyuruh saya mempelajari sebuah buku yang membahas tentang rumpon, semacam rumah yang aman untuk jenis ikan yang berkembang biak secara alamiah di laut lepas. Beliau ingin saya menguji coba pembuatan rumpon payaos yang diapungkan seperti rakit, tempat yang disukai ikan-ikan palagis, yaitu ikan-ikan yang berenang di permukaan laut, seperti ikan tenggiri dan lainnya. Kemudian Pak Harto memberi lagi buku tentang membuat rumpon di dasar laut untuk rumah ikan-ikan besar seperti kakap. Caranya, dengan menenggelamkan benda-benda besar berongga yang tidak terpakai lagi, seperti rongsokan becak, bangkai bes, dan sebagainya ke dalam laut. Di tempat itulah nantinya ikan-ikan kakap bertelur dan berkembang biak. Pak Harto ingin menggunakan teknik rumpon itu untuk meningkatkan tangkapan nelayan setempat. Jika kita buatkan rumpon-rumpon besar, pada saat musim angin barat dan panceklik ikan pun, nelayan tetap bisa menangkap ikan. Begitu harapan Pak Harto. Pada waktu Gubernur Ali Sadikin menyatakan DKI Jakarta sebagai kawasan bebas becak, 1000 becak pun diceburkan ke perairan Teluk Jakarta, menjadi rumpon-rumpon pertama yang mulai menghasilkan ikan 4 bulan kemudian. Kebahagiaan nelayan yang meningkat kesejahteraannya mendorong Pak Harto menambah rumpon di dekat pulau-pulau lainnya. Saya masih ingat benar, tahun 1985, Pak Harto memerintahkan untuk menenggelamkan 28 bangkai bus kota hingga ke ujung Karawang. Ketika kami melihatnya lagi, 10 tahun kemudian, bus-bus itu telah menjadi rumpon yang hebat, dengan ikan-ikan besar berseliweran di sekitarnya. Di sela-sela bunga karang yang tumbuh lebat melilit badan bus, masih terlihat jelas tulisan rute salah satu bus yang ditenggelamkan itu, Grogol, Cililitan. Badai laut dan genset mati. Suatu hari di tahun 1994, ketika menemani Pak Harto memancing, saya melaporkan kehidupan nelayan Pulau Tunda yang terletak paling utara Kepulauan Seribu. Kondisi kehidupan mereka masih prasejahtera, Pak. Berbeda dengan warga di Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa, dan sebagainya, yang sudah punya kapal sendiri dan sudah ada gedung-gedung. Tetapi saya dilapori bahwa kondisi penduduk Kepulauan Seribu sudah sejahtera semuanya kok, kata Pak Harto. Beliau segera memerintahkan ajudan memeriksa keadaan di Pulau Tunda. Hasilnya benar, seperti yang saya laporkan. Rumah-rumah nelayan di sana masih berdinding gedek. Kemudian Pak Harto merencanakan pembuatan rumpon dengan cermat dan penuh perhitungan. Lengkap dengan jadwal penyerahan rumpon-rumpon tersebut kepada penduduk Pulau Tunda yang akan dilakukan Pak Harto 8 bulan kemudian pada 27 April 1995. 26 April 1995, setelah salat Jumat, Pak Harto dijadwalkan berangkat dari Jakarta menuju Pulau Tunda. Begitu tiba menjelang sore, Pak Harto langsung memancing. Dengan cepat, beliau mendapatkan 2 ekor kakap merah yang besar. Akan tetapi, hujan, angin kencang, dan cuaca gelap menghentikan kegiatan itu. Pada saat itu, arus bawah laut juga deras,
Sehingga dari kapal lemuru yang beliau gunakan untuk memancing, Pak Harto pindah ke kapal Madrim yang lebih besar, dan saya ikut bersamanya. Tiba-tiba, terjadilah hal yang tidak biasa. Pak Harto kehabisan air ketika sedang mandi. Pak Harto tidak marah. Beliau hanya meminta diberi air aqua untuk melap tubuhnya. Saya menduga ada yang tidak sengaja atau lupa mematikan keran wastafel ketika mencuci tangan pada saat Pak Harto sedang memancing tadi. Sebenarnya, malam itu juga Pak Harto ingin mengundang bupati dan kepala desa Pulau Tunda dan menjamu mereka di kapal. Sebelum esok pagi, beliau menyerahkan rumpon kepada masyarakat nelayan. Namun genset di kapal Madrim mendadak mati. Sebenarnya disiapkan 2 genset, tetapi entah bagaimana, kedua genset itu mati semua. Sementara itu, hujan dan angin semakin menjadi-jadi, sehingga kapal Madrim harus ditambatkan pada kapal Barakuda agar tidak larat. Dalam suasana serba kelabu itu, diam-diam saya memperhatikan Pak Harto. Saya melihat pandangan mata beliau tampak kosong. Saat itu juga, Pak Harto memutuskan batal memancing di hari Sabtu besok karena memperkirakan arus masih akan sangat kuat hingga keesokan harinya. Sabtu pagi, seusai acara penyerahan rumpon kepada masyarakat pulau, Pak Harto mendahului pulang ke Jakarta. Beliau memerintahkan saya meneruskan memancing pada perjalanan pulang. Rupanya, Pak Harto yang sangat mencintai Ibu Tin telah menjanjikan oleh-oleh ikan yang banyak untuk istri beliau, dan saya tiba di kediaman Pak Harto pada sore hari. Pak Harto menitipkan uang untuk anak-anak kapal yang belum sempat beliau berikan pagi tadi. Beliau selalu seperti itu, tidak pernah melupakan orang-orang kecil yang membantunya. Keesokan harinya, di hari Minggu, pagi-pagi sekali saya mendengar berita duka cita yang sangat mengejutkan, bahwa Ibu Tin Soeharto meninggal dunia. Saya sempat terhenyak sebelum melawat ke rumah duka. Terbayang lagi kosongnya tatapan mata Pak Harto ketika beliau berada di kapal pada hari Jumat malam. Saya pun teringat ketika sebelumnya beliau kehabisan air di kamar mandi kapal dan 2 genset yang mendadak mati setelah itu. Belum lagi cerita anak-anak kapal. Sabtu dini hari, mereka mengumpulkan banyak sekali rontokan bulu burung camar di geladak kapal Madrim. Kapal itu milik Mas Bambang Trihatmojo, yang selalu digunakan Pak Harto jika memancing. Sementara di dek kapal Lemuru dan Barakuda, sama sekali tidak terdapat satu helai pun rontokan bulu burung camar. Saya tercenung dan menduga-duga. Apakah 3 peristiwa dalam waktu berdekatan itu diantarkan alam semesta kepada Pak Harto sebagai isyarat duka bagi beliau yang akan kehilangan istri terkasih untuk selamanya? Hingga kini, saya tidak mendapatkan jawabannya. Ingin jualan nasi dan nugget ikan. Dulu, ketika Pak Harto masih menjadi presiden, saya hanya datang ke kediamannya apabila dipanggil. Setelah beliau berhenti, saya lebih bebas menemani beliau. Karena itulah, saya tahu benar, jika hingga menjelang akhir hayatnya, Pak Harto masih saja memikirkan bangsa dan negara. Seperti ketika di suatu hari pada tahun 2006, pada saat makan bersama, Pak Harto bertanya dengan kalimat yang diucapkan kurang lancar karena stroke. "Sekarang harga beras berapa?" Rp6.200, Pak. Mahal ya. Kasihan rakyat. Itu beras dari mana? Dalam negeri atau impor? Katanya sebagian masih impor dari Vietnam, Pak. Jawab saya, sesuai dengan yang saya baca di koran. Berarti swasembada pangan saya gagal, ucap Pak Harto.
terlukis raut kecewa bercampur sedih di wajah beliau. Ketika saya datang lagi, dengan pengucapan yang agak sulit dan perlahan, Pak Harto mengutarakan pemikirannya. Beliau ingin mengadakan 10.000 gerobak dorong yang menjual paket nasi murah berisi nasi, nugget ikan, sambal, dan sayuran. Sebungkusnya Rp5.500. Harga dari pembuatnya Rp4.500. Jadi pedagang mendapat Rp1.000. Kalau sehari dari setiap gerobak terjual 50 bungkus, sebulan didapat Rp1,5 juta. Dan kalau ada 10.000 gerobak, berarti di Jakarta akan ada 10.000 keluarga yang sejahtera. Begitu ujar Pak Harto. Tetapi Pak Harto keburu sering sakit, sehingga keinginan beliau di masa tua agar rakyat kecil tetap bisa makan nasi dan lauk bergizi dengan harga murah tidak pernah terlaksana. Hyo Husni Wirajaya lahir di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 1947. Ayah dari 3 anak ini, bersama istrinya Mimi Sulasmi Wahyu, mengelola restoran seafood Spring Hill di Kemayoran, Jakarta, yang dahulu sering dipromosikan Pak Harto kepada teman-temannya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.